Halo, perkenalkan nama saya Christine Valentina. Saya dari kelas 10 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Francesca Aurelia dari kelas 10 IPS 3. Perkenalkan, saya Niken Priscili dari 10 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Chen 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 dari 10 IPS 3. Nama saya William Gandafang, saya dari kelas 10 IPS 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau daur air merupakan gerak perputaran air berupa perubahan wujud air serta tempatnya hingga kembali ke wujud dan tempat semula. Apa saja komponen-komponen dalam siklus hidrologi? Yang pertama adalah evaporasi, yaitu proses penguapan air baik di perairan darat maupun perairan laut. Yang kedua adalah transpirasi, yaitu proses penguapan pada tumbuh-tumbuhan melalui permukaan daun. Yang ketiga adalah evapotranspirasi, yaitu proses penguapan air yang berasal dari gabungan proses evaporasi dan transpirasi. Keempat adalah sublimasi, yaitu proses penguapan di kutub atau puncak gunung, di mana es berubah menjadi uap air tanpa mengalami fase pencairan. Yang kelima adalah kondensasi, yaitu proses pembentukan awan. Yang keenam, adveksi, yaitu proses pergerakan butiran air dalam bentuk awan secara horizontal dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang ketujuh, konveksi, yaitu proses pergerakan butiran air dalam bentuk awan secara vertikal dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedelapan, presipitasi, yaitu proses turunnya titik-titik air dari awan karena kristal es pada awan sudah mencapai titik jenuh dan makin berat. Titik-titik air yang turun ini disebut hujan yang dapat berupa air maupun salju. 9 adalah intersepsi, yaitu proses tertahannya air hujan oleh daun dan batang tumbuh-tumbuhan. 10 adalah infiltrasi dan perkolasi, yaitu proses pergerakan air hujan di dalam tanah. Yang pertama kita akan membahas tentang infiltrasi, yaitu proses air hujan yang jatuh di permukaan tanah, kemudian meresap ke tanah melalui pori-pori tanah. Yang kedua mengenai perkolasi, yaitu air tanah yang meresap secara vertikal maupun horizontal menuju garis muka air tanah atau water table. Yang ke-11 adalah aquifer, yaitu lapisan di dalam tanah yang dapat menampung dan meloloskan air. Dan yang ke-12 adalah aliran permukaan atau surface runoff, yaitu air hujan yang tidak dapat meresap ke tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah. Jenis-jenis siklus hidrologi. Berdasarkan proses terjadinya, siklus hidrologi ini dibedakan menjadi 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Pertama adalah siklus pendek. Siklus ini bermula dari menguapnya air laut ke atmosfer atau yang disebut dengan evaporasi. Air ini kemudian menguap dan mengalami kondensasi pada ketinggian tertentu sehingga terbentuklah awan. Awan mengalami titik jenuh, kemudian turunlah hujan atau yang disebut dengan presipitasi pada permukaan air laut. Awan pada siklus pendek ini mencapai titik jenuh yang lebih cepat sehingga tidak sampai di daratan. Yang kedua adalah siklus sedang. Siklus ini berawal dari menguapnya air laut menjadi titik-titik uap yang membentuk awan. Awan tertiup angin hingga ke daratan. Awan kemudian mengalami kondensasi pada ketinggian tertentu sehingga turunlah hujan atau presipitasi di daratan. Air hujan yang turun di daratan ini tentu mengalami berbagai proses. Ada yang meresap ke tanah atau infiltrasi, ke tumbuh-tumbuhan atau intersepsi, ataupun menjadi aliran permukaan atau surface runoff. Selanjutnya, perjalanan air ini kembali ke laut atau danau melalui sungai dan aliran dalam tanah, ataupun menguap kembali ke tumbuhan dan perairan darat. Dan yang ketiga adalah siklus panjang. Tahapan siklus panjang ini adalah yang pertama, air laut menguap atau mengalami evaporasi dan membentuk awan atau kondensasi. Yang kedua, awan terbawa angin menuju daratan dan bergabung dengan uap air dari perairan darat atau tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, awan tersebut mencapai titik jenuh sehingga turunlah titik-titik air sebagai hujan atau presipitasi. Akibatnya terjadilah hujan salju ataupun hujan es. Hujan salju dan hujan es ini menyebabkan terjadinya gumpalan-gumpalan es di pegunungan tinggi. Gaya gravitasi tentu memicu pergerakan gumpalan es turun ke daerah yang lebih rendah. Fenomena ini dikenal dengan gletser. Gletser mencair atau mengalami sublimasi, kemudian mengalir ke tubuh perairan darat lainnya dan kembali ke laut. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dinamika perairan darat. Perairan darat merupakan seluruh bentuk perairan yang terdapat di daratan. Air yang terdapat di daratan tersimpan pada air tanah,
sungai, rawa, dan danau dengan berbagai bentuk dan karakteristik. Yang pertama adalah air tanah. Air tanah merupakan air dalam tanah yang dihasilkan dari proses infiltrasi. Berdasarkan letak kedalamannya, air tanah dibedakan menjadi dua macam, yaitu air tanah dangkal atau freatis yang berada di bawah permukaan tanah langsung, sehingga tidak terdapat lapisan penghalang. Yang kedua adalah air tanah dalam atau artesis. Air tanah dalam ini merupakan air di dalam tanah yang berada di antara dua lapisan kedap air atau impermeable. Berikutnya, berdasarkan sumber atau asal airnya, air tanah dibedakan menjadi tiga macam, yaitu air tanah meteorit atau vados yang berasal dari debu meteorit, air tanah baru atau juvenil yang berasal dari magma, dan air tanah kondet yang tersimpan di dalam batuan sedimen. Berikutnya, terdapat lapisan batuan yang dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah permeable, yaitu lapisan yang mudah dilalui air, dan yang kedua adalah impermeable, yaitu lapisan batuan kedap air atau sulit dilalui air. Kemudian terdapat juga 4 lapisan tanah. Yang pertama aquifer, yang kedua aquiclude, yang ketiga aquifers, dan keempat aquitard. Permukaan perairan darat. Yang pertama ada sungai. Sungai merupakan aliran air permukaan yang berbentuk memanjang dan berpola. Biasanya sungai itu lebih rendah dari permukaan tanah dan biasanya bermuara di laut. Tapi ada juga sungai yang bermuara di danau. Terus masuk ke bagian-bagian sungai. Itu ada 3. Yang pertama ada hulu atau awal, yang kedua ada tengah, dan yang ketiga ada hilir atau akhir. Terus masuk ke berdasarkan debit airnya. Itu ada 4, yaitu sungai permanen, yang kedua sungai periodik, yang ketiga sungai episodik, dan yang keempat sungai efemeral. Masuk ke berdasarkan sumber airnya. Itu ada 3, yaitu sungai campuran, terus yang kedua sungai hujan, dan yang ketiga sungai gletser. Masuk ke berdasarkan muaranya. Itu ada 3 lagi, yaitu sungai Aries, yang kedua sungai Edorai, dan yang ketiga sungai Esorik. Masuk ke berdasarkan arah aliran terhadap lereng. Itu ada 4, yaitu sungai konsekuent, yang kedua sungai subsekuent, yang ketiga sungai obsekuent, dan terakhir sungai insekuent. Masuk ke berdasarkan pola sungainya. Itu ada 8, yaitu pertama pola dendritik, yang kedua pola rektangular, yang ketiga pola pinnate, yang keempat pola trellis, yang kelima pola anular, yang keenam pola paralel atau sejajar, yang ketujuh pola radial sentrifugal, dan terakhir pola radial sentripetal. Terus masuk ke bagian danau. Danau itu merupakan perairan yang dikelilingi daratan dan itu terletak di daerah cekungan. Air danau itu bisa berasal dari air sungai atau air hujan ataupun air tanah. Terus masuk ke jenis-jenis danau. Itu ada 2, yaitu danau alami dan juga danau buatan. Masuk ke bagian rawa. Rawa adalah lahan genangan air yang terjadi secara terus-menerus akibat drainase yang terhambat, serta mempunyai ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis. Terus, rawa itu mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama air yang bersifat asam. Terus bagian dasar rawa itu banyak mengandung tanah gambut dan juga ditutupi oleh vegetasi air kayak seperti pohon bakau dan juga eceng gondok. Masuk ke jenis-jenis rawa. Itu ada 5, yaitu ada swamp, yang kedua marsh, yang ketiga bog, yang keempat pasang surut, yang kelima lebak. Terus dari segi kandungan airnya ini, rawa-rawa dapat dibedakan menjadi 3, yaitu rawa air tawar, rawa air asid, dan juga rawa air payau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang potensi pemanfaatan dan persebaran perairan darat yang terdiri dari air tanah, danau, sungai, dan rawa. Pertama, saya akan membahas terlebih dahulu potensi dan manfaat air tanah. Apa saja potensi dan manfaatnya? Yang pertama adalah air tanah sebagai bagian dari siklus hidrologi atau daur air yang terus berjalan berulang. Yang kedua, air juga berfungsi sebagai sumber pembangkit listrik. Contohnya adalah pada sungai bawah tanah di daerah Kars, Gombong Selatan
yang memanfaatkan aliran air bawah tanah untuk listrik mandiri. Potensi dan manfaat air tanah yang ketiga adalah air tanah berfungsi memengaruhi berbagai keperluan rumah tangga, misalnya mandi, masak, minum, serta mencuci. Lalu selanjutnya, irigasi pertanian. Pada sawah padi yang letaknya jauh dari sumber air seperti sungai, umumnya memiliki solusi untuk membuat sumur bor untuk mencukupi berbagai kebutuhan air tanaman pertanian. Selanjutnya adalah memenuhi berbagai kebutuhan industri yang memerlukan air dalam proses produksi. Misalnya pada pabrik tekstil yang memerlukan air dalam pencelupan, industri kulit untuk membersihkan kulit, dan sebagainya. Keenam, air tanah berwujud sungai bawah tanah dapat menjadi lokasi penelitian alami mengenai sistem hidrologi, biota, dan lainnya. Yang terakhir, air tanah yang berada dalam gua-gua bawah tanah kemudian juga dapat dikembangkan lagi menjadi objek-objek pariwisata. Sekarang kita beralih pada potensi dan manfaat dari sungai. Pertama, sungai sebagai tenaga untuk pembangkit listrik. Kedua, sungai sebagai sumber air makhluk hidup terutama manusia. Ketiga, sungai juga berperan sebagai jantung dari ekosistem. Yang keempat, sungai juga berperan untuk mengalirkan air dari hulu ke hilir. Kelima, sungai juga berperan sebagai penyuplai air bagi persawahan. Selanjutnya, sungai juga berperan sebagai mata pencaharian. Terakhir, sungai tentu dapat dijadikan tempat rekreasi dan hiburan. Selanjutnya, saya akan membahas potensi dan manfaat dari rawa. Pertama, rawa dimanfaatkan sebagai persawahan pasang surut. Sebagai contoh, di pantai timur Sumatera maupun di Kalimantan. Kedua, rawa juga dimanfaatkan untuk diambil kayunya. Sebagai contoh, di daerah pedalaman di Kalimantan maupun pantai timur Sumatera banyak menghasilkan kayu, mulai dari bakau, meranti, ulin, dan lainnya. Ketiga, rawa dimanfaatkan untuk diambil nipah dan rumbia. Nipah serta rumbia merupakan daun yang dipergunakan untuk atap rumah. Keempat, rawa dimanfaatkan sebagai pemukiman. Pada daerah Kalimantan serta pantai timur Sumatera, daerah rawa dijadikan pemukiman warga setempat. Selanjutnya, rawa dimanfaatkan untuk diambil hasil ikannya. Daerah rawa air payau dapat digunakan untuk memelihara udang, kepiting bakau, dan sebagainya. Terakhir, rawa dimanfaatkan sebagai area peternakan, sebagai contoh ternak kerbau rawa, serta itik alabio di daerah Kalimantan Selatan. Sekarang kita beralih ke potensi dan manfaat danau. Pertama, danau sebagai sumber pengairan untuk areal pertanian di sekitar danau, bahkan yang jauh dari danau. Kedua, danau sebagai tempat membudidayakan ikan, udang, kepiting. Ketiga, danau sebagai sumber pencegahan dan pengendalian banjir. Keempat, danau juga digunakan sebagai sumber energi pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya, danau juga digunakan sebagai sumber air minum bagi makhluk hidup, sarana transportasi penghubung antar wilayah, sarana rekreasi bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan dari daerah lain, sarana penyalur hobi seperti dayung dan memancing, dan terakhir, tempat untuk riset dan penelitian. Lalu, kita akan membahas persebaran perairan darat di Indonesia. Kita mulai dahulu dari persebaran rawa. Berdasarkan gambar ini, dapat kita ketahui bahwa di Sumatera, sebaran lahan rawa dominan berada di dataran rendah sepanjang pantai timur, terutama di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi, serta dalam skala sempit di Lampung dan Sumatera Utara. Di pantai barat, lahan rawa menempati dataran pantai sempit di Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Di Kalimantan, sebaran lahan rawa yang dominan terdapat di dataran rendah sepanjang pantai barat, yaitu Kalimantan Barat, pantai selatan dalam wilayah Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Selatan, pantai timur dan timur laut wilayah Kalimantan Timur. Sebaran rawa lebah yang cukup luas ada di wilayah hulu Sungai Kapuas Besar, sebelah barat Putus Sibau, Kalimantan Barat, dan sekitar Danau Semayang, dan Danau Melintang sekitar Kota Bangun, daerah aliran sungai-sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di wilayah Papua, lahan rawa yang terluas ada di dataran rendah sepanjang pantai selatan, yaitu Kabupaten Fakfak
dan pantai tenggara wilayah Kabupaten Merauke. Lalu, di daerah kepala burung di sekitar Teluk Berau Bintuni dalam wilayah Kabupaten Manokwari dan Sorong. Sementara di wilayah bagian utara, lahan basah memanjang dari Nabire sampai Sami. Sebaran lahan rawa lebak yang cukup luas ada di lembah Sungai Memberamo yang ada di bagian tengah Papua. Di Sulawesi, sebaran lahan rawa tidak begitu luas dan hanya ada di daerah pantai sempit. Rawa yang cukup luas bisa ditemukan di Pantai Baradaya Palu, kemudian Teluk Bone, Kabupaten Mamuju, sepanjang pantai timur laut Palopo, dan sedikit di pantai selatan Kabupaten Toli-Toli di sekitar Teluk Tomini. Selanjutnya, kita beralih ke persebaran air tanah di Indonesia. Berdasarkan peta ini, dapat disimpulkan bahwa daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua memiliki ketersediaan air tanah yang rata-rata berada di dalam tingkat cukup. Sedangkan daerah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tidak terlalu memiliki ketersediaan air tanah yang cukup, cenderung berada di dalam tingkat kurang hingga sedang. Sekarang kita akan membahas persebaran sungai dan danau di Indonesia. Berdasarkan peta ini, dapat kita lihat bahwa danau terbanyak di Indonesia berada di Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan danau paling sedikit di Indonesia berada di Wamena dan Sumatera Selatan. Selanjutnya sungai. Sungai terbanyak di Indonesia berada di Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan sungai paling sedikit berada di Provinsi Lampung. Indonesia memiliki jumlah sungai yang cukup banyak. Indonesia berada di urutan ke-7 di dunia sebagai negara yang memiliki jumlah cadangan air tawar sebesar 2019 km kubik. Hari ini saya mau menjelaskan tentang dinamika perairan laut. Nah, saya akan menjelaskan karakteristik perairan laut. Dari temperatur sampai morfologi. A. Karakteristik perairan air laut. Pantai dan laut merupakan istilah yang tidak dapat dipisahkan. Pantai merupakan batas air laut dengan daratan, sedangkan laut merupakan tubuhnya perairan. Karakteristik perairan laut sebagai berikut. 1. Temperatur air laut. Temperatur air laut merupakan suhu rata-rata perairan laut. Suhu ini dipengaruhi oleh radiasi matahari, letak geografis, posisi matahari, dan musim. Adapun temperatur air laut sebagai berikut. Saya akan menjelaskan tentang mesosurface layer, yaitu lapisan paling atas perairan laut. Lapisan ini relatif hangat karena menerima banyak sinar matahari. Kedua, saya akan menjelaskan tentang thermolite. Lapisan ini terdapat pada kedalaman 200 sampai 1000 meter. Terjadi penurunan temperatur secara drastis seiring dengan penambahan kedalaman. Ketiga, lapisan homogen dan dingin. Lapisan ini terdapat di kedalaman lebih dari 1000 meter. Temperatur air di lapisan ini berkisiaran 4 sampai 5 derajat Celcius dan makin ke dalam, temperatur air makin rendah. Saya akan menjelaskan tentang tekanan dan kedalaman air laut. Makin dalam laut, makin besar tekanannya. Hukum yang menyatakan kondisi ini adalah hukum hidrostatis. Tekanan bertambah 1 atmosfer setiap penurunan 10 meter. Saya akan menjelaskan salinitas air laut. Salinitas menunjukkan kadar garam. Salinitas air laut merupakan tingkat kandungan garam pada perairan laut. Saya akan menjelaskan tentang warna air laut. Secara fisik, air tidak memiliki warna. Air hanya menyerap cahaya, kemudian dipantulkan. Tetapi jika di pantai, kita pasti melihat laut memiliki warna biru. Warna biru berasal dari pembiasan cahaya matahari. Saya akan menjelaskan tentang morfologi dasar laut. Relief dasar laut akan terlihat jika air laut dikeringkan. Morfologi dasar laut dibedakan sebagai berikut. A. Landas benua atau yang biasa disebut continental shelf adalah dasar laut yang berbatasan langsung dengan benua, memiliki kedalaman kurang dari 200 meter dan kemiringan pantai tidak lebih dari 8%. B. Lereng benua atau yang biasa disebut continental slope merupakan kelanjutan landas benua. Kedalaman rata-rata lereng benua berkisar 200 sampai 1500 meter dengan kemiringan sekitar 4-6% dan lebarnya mencapai 100 km. C.
C. Lantai samudra atau ocean floor merupakan bagian dasar sehingga sering disebut lantai samudra. Dasar laut ini terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut. 1. Deep sea plain merupakan bagian lantai samudra dengan kedalaman lebih dari 1.500 meter. Kedua, deep sea adalah bagian terdalam lantai samudra. Sekarang, saya mau menjelaskan tentang bentang alam dasar laut. Dasar laut itu memiliki variasi bentang alam sebagai berikut. A. Gunung laut, yaitu gunung yang tumbuh dari dasar laut dan puncaknya hingga ke permukaan laut membentuk sebuah pulau. Contohnya, gunung api anak Karantau. B. Semout, yaitu gunung laut dan puncaknya tidak muncul ke permukaan laut. Ketinggiannya mencapai 1.000 meter atau lebih. Contohnya, St. Helena di Samudra Atlantik. C. Guyot, yaitu gunung dasar laut yang bentuknya menyerupai semut tetapi puncaknya datar. D. Punggung laut atau yang biasa orang-orang sebut rider, yaitu punggung dasar laut atau permukaan yang terangkat secara memanjang di dasar laut. Contohnya, Laut Sibola. E. Ambang laut atau yang biasa orang sebut drabble, yaitu pergunungan dasar laut yang terletak di antara dua laut dalam. Contohnya, Abang Laut Surut dan Abang Laut Sulawesi. F. Lubuk laut atau biasa orang sebut basi beken, yaitu bagian dasar laut yang berbentuk cengkungan akibat migrasi atau penurunan. Contohnya, lubuk laut Sulu dan lubuk laut Sulawesi. G. Palungan laut atau biasa orang sebut trek, yaitu bagian dasar laut yang berbentuk lembah dalam dan memanjang akibat proses migrasi. Contohnya, Palu Sunda, Palu Mindanao dan Palu Mariana. Saya sudah menjelaskan tentang karakteristik perairan laut dan bentang dasar laut. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang gelombang laut, arus laut dan pasang surut. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang gelombang laut. Gelombang laut adalah pergerakan naik turun air laut yang arahnya tegak lurus dengan permukaan air berbentuk kurva. Massa air di permukaan laut sebelum bergerak. Kedua, saya akan menjelaskan arus laut. Arus laut adalah gerakan air laut yang memiliki arah tetap dan teratur dalam cangkupan luas. Arus laut bergerak secara horizontal dan vertikal. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan pasang surut atau biasanya orang sebut tindes. Pasang surut adalah kecenderungan air laut mengalami kenaikan dan penurunan akibat gaya gravitasi bulan. Pasang surut air laut terjadi. Laut Inggris adalah laut yang terjadi karena penurunan dasar laut yang membuat laut semakin dalam. Contoh laut ini adalah Laut Banda, Laut Flores, Laut Sulawesi, dan masih banyak lagi. Kedua adalah laut regresi. Laut regresi adalah laut yang terjadi karena penyempitan laut dan pengangkatan daratan pada bagian yang luas. Proses ini terjadi pada zaman Diluvium atau yang disebut dengan zaman es. Proses ini membuat permukaan air laut turun menjadi 60 meter dan membuat air membeku. Ketiga adalah laut transgresi. Laut transgresi adalah laut yang terjadi karena kenaikan permukaan laut dan penurunan daratan secara perlahan sehingga luas laut bertambah. Proses ini terjadi pada zaman glasial. Laut ini termasuk laut dangkal karena hanya memiliki kedalaman sebesar 70 meter. Contoh laut ini adalah Dangkala Sunda dan Dangkala Sahul. Berikutnya adalah klasifikasi laut berdasarkan kedalamannya. Klasifikasi laut berdasarkan kedalamannya terbagi 4, yaitu littoral, zona neritik, zona batial, dan zona habitat. Zona neritik memiliki ketinggian 50-200 meter. Ketinggian ini masih termasuk dangkal. Pada zona ini, fotosintesis mudah dilakukan karena matahari dapat menembus dasar laut. Zona batial memiliki ketinggian 200 hingga 2000 meter. Pada zona ini, fotosintesis sulit dilakukan karena matahari sulit untuk menembus dasar laut, sehingga tumbuhan pada zona ini tidak sebanyak zona neritik. Zona littoral disebut juga zona pasang surut laut atau zona pesisir. Zona ini berada di antara garis air laut pasang dan garis air surut laut. Zona ini memiliki ketinggian kurang dari 50 meter. Saat pasang, zona ini
digenangi oleh air, sedangkan pada saat surut zona ini tampak seperti daratan. Berikutnya adalah Abisa. Abisa memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter. Kondisinya yang gelap membuat tumbuhan sulit hidup, belum lagi temperaturnya yang dingin. Berikutnya adalah persebaran dan pemanfaatan biota laut di Indonesia. Di sini saya mau menjelaskan tentang 3 biota laut di Indonesia, yaitu terumbu karang, perikanan, dan juga hutan mangrove. Terumbu karang. Luas terumbu karang di Indonesia sendiri adalah 284,300 km persegi atau setara dengan 18% terumbu karang di dunia. Terumbu karang berfungsi sebagai rumah bagi flora fauna di bawah laut dan tentu saja harus dilestarikan. Jika tidak ada terumbu karang, kita tidak akan bisa memanfaatkan flora fauna di bawah laut dan juga mereka tidak akan ada tempat tinggal, juga kita tidak dapat menikmati keindahan terumbu karang. Berikutnya merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan masyarakat Indonesia karena Indonesia sendiri 2/3 bagiannya adalah lautan. Belum lagi, Indonesia diapit oleh 2 samudra yang membuat ikan-ikan yang ada di Indonesia sangat beragam, mulai dari yang dapat dikonsumsi hingga ikan hias. Indonesia sendiri menyumbang hingga 6,4 juta ton per tahun. Jika dilihat oleh aturan internasional, hanya 80% dari potensi lestari yang dapat dimanfaatkan atau setara dengan 5,12 juta ton per tahun. Persebaran ikan tangkap di Indonesia yang banyak dilakukan adalah pada bagian barat dan timur, karena memang air pada bagian itu sangat tinggi. Kedalaman air pada bagian barat memiliki kedalaman 78 meter, sedangkan pada bagian timur adalah 4000 meter. Hutan mangrove. Hutan ini sendiri tumbuh di pesisir pantai. Hutan ini membawa banyak dampak positif bagi laut. Pertama-tama, ia menjaga tanah agar tidak mudah terkikis. Kedua, ia menghasilkan ekosistem baru yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ketiga, hutan ini melindungi laut dari dampak pemanasan global. 4. Hutan ini menghasilkan oksigen yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.